dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, dosa besar. Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih, daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf, kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid syariah 'ala al-basmah wirasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata, tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirasiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah, tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat, haram secara syariat, haram secara syariat. Penetapan nasab dengan DNA, ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini, urusan nasab yang dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Wakil soal khabaib ya, iya dijawab gak mas? Tapi ini kata jawab yang takoi banyak. Kau yang kono tak jawab tuh masalah khabaib. Tapi baiklah, ditakoi kudu jawab. Prof, lapo, apa benar bahwa tes DNA itu haram? Siapa sih ngomong tes DNA haram? Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab khabaib itu loh. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wad-darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang, kok diharamkan. Ya saya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu, keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas.
Sebaliknya, bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar, dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa, menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah panjenengan seleh saja. Andai kata panjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, dosa besar. Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih, daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf, kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjenengan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah, andai kata penjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka, diumum, kok penyemat sing ngotot, itu masalah, yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, yaitu urusan pribadi, tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar, saya imbau muka-muka mari ini wis gak ono sing takok masalah Habib meneh. Saya juga ono sungkane, sahabat Habib saya banyak yang akrab dengan saya itu banyak, tapi ya itulah, kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya ingin panjenengan sembunyi aja lah, ndak usah ngaku keturunan Nabi, sudah nanti urusan di akhirat tenan pora. Sebab kalau panjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya, haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan, itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar izin, tapi ya sudahlah, pokoknya jelas bukan J1 itu Nabi atau Bani Hashim, ya J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes itu, yang J1 itu tidak ada, sak dunia itu 180 wong itu tidak ada. Terus piye itu? Mosok cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh. Sing ngaramkan siapa Mas? Hanif itu mantune Gus, mantune. Duh, lagi berarti orang tua kalau mantune gak padha Mas? Astagfirullahaladzim. Oh janganlah, sampean mantu ya kudu nyadar, jangan menentang orang tua, atau orang tua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan Nabi, itu bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak, terus ngotot malah jatuh. Ini lakum kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang
masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan, dan sudah ada produk ilmiahnya, sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai apa? Syuhrah wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hasyim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu, betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh, mohon dibedakan antara penjenengan istri, kemudian namanya ditambahkan suami. Misalnya Mas Khalid, istrinya apa, siapa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, lo ceramah, oh itu dosa, itu haram, bau surga, ngaji ya sekali. Itu kan bukan menasabkan, itu mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, ya oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi, supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sesungguhnya tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan. Dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi SAW tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apakah tuntunan Nabi, kan malah bahaya itu. Itu doang banget masalah nasab.